Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga siang hari ini tetap semangat mengikuti daring matematika kelas 10 SMA Negeri 1 Nalomsari. Oke, sebelum saya melanjutkan ke materi, ada hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, LKS matematika. Yang kedua, buku tulis atau kertas yang masih kosong tentunya. Yang ketiga, alat tulis, boleh pulpen, boleh pensil. Dan yang tidak kalah pentingnya, koneksi internet yang baik agar bisa mengikuti daring matematika dengan lancar. Oke, saya beri waktu untuk mempersiapkan semuanya. Oke, sudah ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini ada beberapa. Yang pertama, identitas segitiga siku-siku. Ini saya ada gambar segitiga siku-siku. Ini jangan ditiru ya, karena kalau mau menggambar segitiga siku-siku itu harus pakai penggaris. Ini saya tidak pakai penggaris, mohon jangan ditiru, oke? Ini segitiga siku-sikunya A, B, C, siku-siku di A. Kemudian kalau ini A berarti sisi depannya A kecil, ini B besar, sudut B, sisi depannya sudut B itu B kecil, dan ini sisi depan dari sudut C, maka ini C kecil. Ini sudut B saya beri tanda theta. Oke. Identitas segitiga siku. Sin theta. Sin itu demi, depan per miring. Depan dari theta, ini sudut theta, depan dari sudut theta itu adalah B. Berarti ini B. Miringnya, sisi miring adalah A, jadi sin theta sama dengan B per A. Kemudian cos theta itu sami, samping per miring. Samping dari sudut theta di sini adalah C, sisi miringnya adalah A, jadi cos theta C per A. Kemudian tan theta, rumus tan theta itu adalah desa, depan per samping. Depan dari sudut theta itu adalah B. Samping sudut theta adalah C. Jadi tan theta itu B per C. Nah, untuk cosec theta itu kebalikan dari sin theta. Kalau sin demi, berarti cosec itu mide, miring per depan. A per B. Sekan theta itu kebalikan dari cos theta. Kalau cos theta itu sami, berarti sekan theta itu misa, miring per samping, A per C. Kotan theta kebalikan dari tan theta. Kalau tan theta itu desa, berarti kotan theta itu sade, samping depan, samping C, depan B. Cukup dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, identitas kebalikan. Kita lihat dari sini nanti. Sin theta itu tadi kebalikannya cosec theta. Jadi sin theta sama dengan 1 per cosec theta. Cos theta itu kebalikan dari sekan theta atau sec theta. Jadi cos theta sama dengan 1 per sekan theta. Tan theta kebalikan dari kotan theta. Jadi tan theta sama dengan 1 per kotan theta. Nah, begitu pula dengan cosec theta sama dengan 1 per sin theta. Sec theta sama dengan 1 per cosec theta. Kotan theta sama dengan 1 per tan theta. Cukup dipahami ya.
Saya lanjutkan materi berikutnya, identitas perbandingan. Identitas perbandingan tan theta. Tan theta tadi apa? Tan theta itu B per C. Oke, di sini B per C. Kalau saya kalikan dengan 1 per A per 1 per A, maka jadinya B per A per C per A. B per A tadi adalah sin theta. Nah, ini sin theta. C per A tadi adalah cos theta. Jadi tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Kebalikannya tan tadi adalah kotan. Kotan theta. Kalau tan theta sin per cos, berarti kotan itu cos per sin. Kebalikannya. Nah, ini namanya identitas perbandingan. Dipahami ya? Nah, identitas yang terakhir, identitas Pythagoras. Di sini saya gambarkan segitiga siku-siku lagi. Dan ini jangan dicontoh, karena kalau menggambar segitiga harus pakai penggaris, ya. Segitiga A, B, C, siku-siku di A. Tetanya berada di sudut B. Oke. Ini saya tulis rumus Pythagoras. Kalau rumus Pythagoras, B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, sisi miring, ya kan? Sisi depan kuadrat tambah sisi miring tambah sisi samping kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Oke. Kalau ini saya bagi dengan B kuadrat semuanya, kedua ruas saya bagi dengan B kuadrat, maka jadinya B per B dikuadratkan plus C per B dikuadratkan sama dengan A per B dikuadratkan. B per B itu 1 ya, 1 kuadrat plus C per B. C per B itu tadi C per B ini, C per B itu kotan theta. C per B kotan theta. Jadi C per B kuadrat itu sama dengan kotan theta kuadrat. A per B tadi adalah kosek. Nah, ini kosek theta dikuadratkan. Untuk penulisannya berarti 1 kuadrat itu 1. Kotan theta dikuadratkan itu penulisannya kotan kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini rumus Pythagoras lagi. Kalau tadi saya bagi dengan B kuadrat, ini saya bagi dengan C kuadrat. Saya bagi dengan C kuadrat, B per C kuadrat plus C per C kuadrat plus A per C kuadrat. B per C tadi adalah B per C ini. B per C tan theta. Ini tan theta dikuadratkan, ya. C per C 1 kuadrat A per C. A per C ini sekan theta. Sekan theta kuadrat, ini juga kuadrat. Untuk penulisannya tan kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Oke, bisa saya lanjutkan lagi. Nah, ini identitas yang terakhir. Masih rumus Pythagoras. Sekarang saya bagi semua ruas dengan A kuadrat. Ini jadi B per A kuadrat plus C per A kuadrat sama dengan A per A kuadrat. B per A tadi, B per A itu adalah sin. Jadi ini sin theta kuadrat. C per A cos. C per A cos, ini cos theta kuadrat. A per A 1. Untuk penulisannya sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, untuk identitas trigonometri sudah selesai. Sekarang pembuktian.
Pembuktian identitas trigonometri. Pembuktian identitas trigonometri ini ada beberapa langkah. Dengarkan ya. Ada beberapa cara, maksud saya. Cara yang pertama, jika ruas kiri itu lebih kompleks atau lebih rumit, maka yang kalian sederhanakan itu adalah ruas kanan. Jika ruas kiri lebih kompleks, maka ruas kanan yang disederhanakan sampai ketemu ruas kiri dan ruas kanan itu bentuknya sama, gitu ya. Nah, yang kedua, jika ruas kanan lebih kompleks, maka ruas kiri yang disederhanakan. Kalau ruas kanan yang lebih kompleks, maka ruas kiri yang disederhanakan sampai ketemu kedua bentuk ruas kiri dan kanan sama. Nah, yang ketiga, jika kedua ruas kompleks bisa disederhanakan kedua ruas sampai membentuk persamaan. Ya, dipahami ya. Oke. Materinya cukup sampai di sini saja. Untuk contoh soal akan ada pembahasan di video berikutnya. Terima kasih.